Janganlah lantas, ya maaflah mereka katakan Hakim Sarpin itu dengan macam-macam sebagai orang sekampungnya. Menurut saya itu tidak pantas kita perlakukan terhadap seorang hakim yang mengadili perkara dari sebuah lembaga peradilan. Tidak pantas itu kita lakukan. Kita mesti menjadi bangsa yang berbudaya, termasuk bangsa yang mau menghargai para pejabat hukum. Bahwa mereka salah, ayo kita koreksi, ayo kita perbaiki secara prosedural dan tetap etik. Yang pertama. Yang kedua, penetapan seseorang menjadi tersangka itu memberikan hak yang luar biasa kepada penyidik. Antara lain, kepada penyidik tersebut kemudian diberikan kewenangan-kewenangan untuk menggeledah, mensita, termasuk membuka rekening. Tanpa peningkatan status sebuah perkara menjadi penyidikan, berarti sudah ada tersangkanya, maka penyidik tidak mungkin melakukan pembukaan rekening dan sebagainya. Oleh karena itu, SOP di KPK menetapkan, sekurang-kurangnya kalau saya dulu 2 alat bukti tapi saya minta 4. Kami pimpinan KPK jelas itu minta 4. Karena kami sadar bahwa kami dilarang menghentikan penyidikan. Kalau ternyata dalam proses pemeriksaan yang 2 ini dipatahkan, maka kami masih punya 2 lagi untuk berhadapan di pengadilan nanti. Kita tahu, kami juga pernah diajukan pra-peradilan. Pernah digugat perkara perdata pula. Cuma tidak aja digugat di pengadilan agama gitu. Nah itu kita semua hadapi, apalagi di Mahkamah Konstitusi. Tidak kurang dari 7 kali jilid pertama digugat. Kita hadapi semua. Nah, ini rupanya yang akan dijadikan terobosan. Memang benar, penetapan seorang sebagai tersangka sebaiknya diuji. Supaya tidak ada perampasan terhadap asasi manusia. Ini cukup berbahaya. Saya sependapat dengan pendapat Profesor Romli tadi. Tapi ini berlaku buat semuanya, termasuk berlaku buat polisi, termasuk buat jaksa yang menetapkan juga orang sebagai tersangka. Jangan sampai penetapan tersangka menjadi berulang tahun. Diperiksa belum pernah, tahu-tahu orangnya sudah dijadikan tersangka. Pertanyaan juga, kenapa saudara BW sampai 3 hari ditetapkan sebagai tersangka? Pertanyaan sama kita ajukan juga, bagaimana mungkin saudara BG dalam waktu 1 hari ditetapkan sebagai tersangka? Sama, resiprokal kita berlaku itu. Saya cuma minta kepada adik-adik saya, yang di KPK, yang di Kejaksaan, yang di Kepolisian, perhatikan betul due process of law ini. Jangan sewenang-wenang, kalau istilah Pak Romli tadi, jangan sewenang-wenang, jangan menyalahkan wewenang, jangan mencampur adukan wewenang. Perhatikan betul itu. Sekarang persoalannya pengadilan sudah memutuskan bahwa saudara Budi Gunawan dikabulkan permohonannya. Berarti statusnya sebagai tersangka harus dicabut. Perkara ini mau diapakan? Juga pertanyaan mau diapakan? Oh diserahkan aja ke kejaksaan, enak sekali. KPK itu kewenangannya adalah mengambil alih, bukan menyerahkan perkara. Ini juga jadi bola panas ini, mau diapakan? Apa dikembalikan ke penyelidikan, dipanjangin begitu aja? Ya silahkanlah para ahli hukum berdebat di situ. Tapi yang jelas KPK tidak punya kewenangan untuk menyerahkan perkara, yang ada itu mengambil alih perkara. Nah persoalannya bergeser ke politik. Bagaimana dengan status saudara Budi Gunawan, Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang sudah dinyatakan bahwa penetapannya sebagai tersangka sudah tidak sah. Diangkat atau tidak oleh Presiden menjadi Kapolri. Ini kita mesti melihat ke belakang untuk mencapai ke depan. Ini adalah akibat dari campur tangannya intervensi politik, campur tangan politik ke dalam penentuan pejabat-pejabat hukum. Karena itu mari kita review, mari kita amandemen. Jangan lagi lah penentuan Kapolri itu dengan persetujuan DPR. Uji publik saja. Jangan juga Hakim Agung dengan persetujuan DPR. Mau tidak mau para calon Kapolri, calon Panglima TNI, calon Hakim Agung, calon pimpinan KPK harus melakukan manuver-manuver politik supaya mendapatkan dukungan. Ketika melakukan manuver politik ini, maka akan terjadi deal-deal yang semacam ini. 2 minggu yang lalu bagaimana digambarkan saudara BW ternyata yang begitu dikejar, ternyata pada ketika fit and proper oleh DPR tidak ada satupun pertanyaan yang menyangkut masalah. Padahal 2 minggu sebelumnya dibuka oleh ILC.
itu sebuah bukti bahwa dilakukan manuver-manuver politik. Saya buka itu. Karena saya melakukannya. Jujur, alhamdulillah saya mantan anggota DPR. Ketika saya dipilih oleh Komisi 3, saya harus mengatakan 80-90% anggota Komisi 3 termasuk Bu Nur Salbani adalah kolega saya. Udah tahu betul kualitas saya kayak apa kan. Kalau ngomong keras enaknya, tapi dipilih lah alhamdulillah. Tapi terpaksa dilakukan manuver-manuver politik. Oleh karena itu, teman-teman pemerhati, para profesor, para ahli hukum, mari kita berpikir untuk tidak mengintervensi proses-proses pemilihan petinggi-petinggi hukum dengan politik. Udahlah, nggak usah lah. Uji publik aja itu. Tawarkan kepada publik 3 orang komisaris jenderal untuk menjadi, supaya nanti mereka menilai, begitu ada coret aja dah. Tapi tidak usah proses politik. Sehingga kalau dia mau approach kepada seluruh 240 juta rakyat juga susah. Begitu juga calon hakim agung. Udah pasti. Kasus tuduhan ada amplop di WC DPR. Seorang teman yang profesor karena punya latar belakang politik, oh dia kan bukan hakim agung, dia tuh hakimnya partai. Akibat dari hal-hal seperti itu. Mari kita ke depan berpikir untuk membersihkan. Yang rugi bukan cuma rakyat, yang rugi juga kita, yang rugi juga partai politik. Ketika aparat hukum ini dan aparat TNI dikendalikan melalui tangan-tangan politik. Sekarang sudah terjadi, bagaimana? Pak Jokowi? Ya, maaf, jangan tanya sama saya, yang jadi presiden Pak Jokowi. Jadi silakan aja gitu. Terima kasih Pak Karni. Terima kasih Pak Ruki, mantan segala-galanya kalau gitu. BPK, polisi, DPR, lengkap hidupnya. KPK, ketua. Pemirsa, eksistensi hukum dan penegakan hukum itu bertujuan menegakkan keadilan. Dan ketika tujuan itu gagal dicapai, maka hukum dan penegakan hukum jadi seperti bendungan terstruktur yang berbahaya dan memblok aliran perkembangan sosial, kata Martin Luther King. Dan untuk Pak Presiden Jokowi yang saya hormati, yang bagi publik terlihat ragu-ragu, ada sebuah nasihat yang bagus. Berdiri di tengah jalan raya itu adalah sangat berbahaya karena Anda bisa ditabrak dari segala arah. Itu bukan nasihat saya, itu nasihat Margaret Thatcher, Iron Lady dari Inggris. Kita ketemu ALC yang akan datang.